Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Salam dan selamat malam. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kasih dan anugerahnya bagi kita, sehingga kita dimungkinkan lagi untuk hadir bersama dalam persekutuan keluarga lewat ibadah pada saat ini. Ibadah kita pada malam hari ini, pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Penatua Antoni Korputih. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga di rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Bapak Ibu jemaat yang kasih Kristus, mari kita berdiri. Kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 10, bait pertama dan bait yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Terima kasih Bapa dalam kerjaan surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara adik, silakan duduk. Kita akan masuk memuliakan nama Tuhan dengan membaca Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca secara berbahasa. Marilah anak-anak, dengarkan aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang menginginmu pandang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10, bait 4 dan 5. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan. Jauh lebih
dikasih Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, di kesempatan ini Tuhan kami boleh berada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon Bapa urapi kami, berkati kami, agar firman yang kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada seorang gadis Kristen yang berpacaran dengan seorang pemuda yang tidak seiman. Mereka berbicara kelewatan batas sehingga si gadis menjadi hamil. Pemuda tersebut untungnya mau bertanggung jawab dengan menikah si gadis hingga anaknya lahir. Akan tetapi kemudian hari lepas hari kehidupan rumah tangganya selalu bertengkar, sehingga istrinya melarikan diri pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi berumah tangga dengan si pemuda yang tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang berbeda keyakinan, sehingga seorang anak yang mereka karuniai itu juga pun menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga gadis yang beragama Kristen dan suami yang beragama non-Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tersebut sebenarnya diangkat dari sebuah kisah nyata. Lalu apa yang harus dilakukan jika kita berada dalam posisi tersebut? Apakah kita boleh menceraikan atau tidak boleh bercerai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah menafsirkan. Alangkah baiknya jika kita tidak hanya mengambil satu ayat, tetapi juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini bisa menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ayat 10 sampai ke 11, dan saya menyambung dari ayat 10 sampai 11, yaitu 12 sampai ke 16. Bagian pertama membicarakan tentang orang-orang yang telah kawin. Ayat 10a. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang dalam ayat ini? Kita harus melihat bahwa kitab Korintus ini adalah kitab yang ditujukan Paulus kepada jemaat di Korintus, yang dimana jemaat di Korintus merupakan kota pelabuhan yang terbesar di dunia.
dan tempat kota Korintus itu merupakan tempat perdagangan bebas yang dimana terdapat banyak-banyak permasalahan, tempat perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, konteks ayat ini adalah bagi jemaat atau anak-anak Tuhan, sehingga ayat-ayat ini berlaku bagi setiap jemaat, yaitu seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Lalu apa maksud dari ayat 11a yang berbunyi, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya? Kembali ke konteks tulisan yang dibuat adalah bahwa mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang sudah terlanjur bercerai pada saat mereka berdua percaya kepada Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka sebagai iman Kristen, marilah kita saling menguatkan, mencari solusi untuk keluarga-keluarga yang lagi dalam pergumulan-pergumulan, agar mereka tidak gampang lagi bercerai, tapi mereka bisa bersatu kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagian kedua berbicara tentang orang-orang lain yang memiliki pasangan hidup yang tidak seiman. Ini bukan berarti pembenaran bahwa kita boleh mencari pasangan hidup yang tidak seiman, karena dalam ayat lain Paulus sendiri mengatakan agar kita jangan mencari pasangan hidup yang tidak seiman. Oleh karena itu, dalam konteks jemaat Korintus pada waktu itu, yaitu ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, ada orang-orang yang dulunya sudah menikah. Mereka sama-sama belum mengenal Tuhan Yesus, dan salah satu dari mereka, entah istri atau suaminya, menjadi percaya kepada Tuhan, sehingga mereka yang dahulu sama-sama belum percaya, kini salah satunya menjadi percaya. Paulus menyampaikan ayat 12-16 dengan konteks seperti itu. Ini bukanlah perintah Tuhan sendiri, tapi ini adalah pendapat Paulus. Walaupun kita tahu bahwa Paulus menulis ini dalam ilham dan bimbingan Roh Kudus. Ada orang percaya yang hidup dengan istri yang belum seiman, dan juga ada istri yang suami orang yang belum seiman. Lalu apa yang seharusnya dilakukan mereka? Bahwa Paulus berkata, apapun yang terjadi, mereka tetap tidak boleh menceraikan istri atau suami mereka, sepanjang istri atau suami mereka mau hidup bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada nats pendukung yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Markus 10 ayat 9 yang mengatakan apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Begitu juga dengan Matius 19 ayat 6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu banyak orang Kristen yang mengalami hal-hal ini, terutama kalangan selebritis yang banyak keluar di televisi, di TV-TV, atau di Facebook, yang Bapak Ibu sementara melihat banyak terjadi perceraian di antara keluarga-keluarga Kristen. Itu karena masing-masing memegang egonya sendiri, tidak saling menghargai suami, menghargai istri, istri menghargai suami. Maka miscommunication yang terjadi dalam rumah tangga Kristen pada saat ini, sehingga istrinya boleh bercerai ataupun suami boleh bercerai karena salah satu faktor yang tidak mendukung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu masih berpacaran seorang istri yang dulu jelek dipandang cantik oleh seorang suami atau laki-laki, ketika sudah menikah
tidak lagi mengejar. Karena seorang istri yang dulu yang kita saling mengejar untuk mendapatkan cinta dan kasih untuk pendamping masa tua dan selanjutnya. Setelah kita menikah, banyak yang terjadi. Kebosanan hidup sering terjadi. Mulai timbullah pertengkaran kecil-kecil sehingga terjadilah perceraian dalam kubu rumah tangga Kristen yang tidak ada saling memahami satu sama yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengambil contoh rumah tangga yang non-Kristen, tapi kita fokuskan ke dalam rumah tangga kita yang sesuai dengan iman dan ajaran Roh Kudus, yaitu apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, baik dalam suka maupun duka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya yang kedua juga, yaitu kepada orang tua yang sudah mempunyai anak, supaya jangan lagi membimbing anak untuk kawin campur, sebab didikan orang tua perlu. Karena anak-anak yang kawin campur itu karena tidak ada didikan dari orang tua. Mari kita sebagai orang tua untuk mendidik anak ke jalan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana dengan wanita dalam cerita saya di atas? Apa yang harus dilakukan? Jujur, ini adalah pertanyaan sulit. Mengapa? Karena tidak ada kasus yang sama 100% seperti ini di dalam Alkitab. Akan tetapi jika melihat kondisi bahwa wanita itu sebenarnya sudah mengerti firman Tuhan, maka ia tidak akan bisa membuat rumah tangganya bercerai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan tetapi jika melihat kondisi bahwa wanita itu sebenarnya sudah mengerti firman Tuhan sebelumnya, maka ayat 12-16 sudah tidak berlaku lagi. Ia tidak boleh mengharapkan suaminya menceraikannya, karena ia sendiri sudah menikah dalam kondisi sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Statusnya pun saat ini belum bercerai, sehingga ayat 11b pun tidak berlaku juga. Jemaat yang kasih Tuhan, lalu apa yang harus ia lakukan? Saya sendiri juga tidak tahu jawaban yang pasti benar. Akan tetapi jika wanita tersebut mau mengakui kesalahannya di masa lalu, yaitu ketika ia berpacaran kelewatan batas dan akhirnya hamil, maka Tuhan pun pasti akan mengampuni dosanya. Persoalannya justru bukan pada dosanya, tetapi pada dampak dan konsekuensi dari dosa yang dahulu ia perbuat. Menurut saya pribadi, wanita tersebut harus melakukan segala cara agar anaknya itu juga dapat ia rebut kembali dalam jalan Tuhan. Bahkan jika ia harus melakukan hal yang tidak ia sukai, seperti hidup bersama dengan suaminya, akan tetapi mau tidak mau ia harus melakukan itu sebagai konsekuensi atas kesalahannya dulu. Justru jika ia membiarkan kondisi seperti ini, ia akan justru semakin berdosa. Karena jika sebelumnya mereka dinikahkan di gereja, maka di mata Tuhan, wanita dan pemuda itu masih berstatus suami istri dan mereka tidak boleh bercerai, apapun alasannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wanita tersebut sebagainya memikirkan bagaimana ia boleh mendidik anaknya dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun ia harus hidup dengan suami yang tidak seiman. Di sini letak ujiannya, apakah wanita tersebut egois atau tidak. Jika ia egois, ia bisa menikah lagi dengan orang lain, tapi hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Jika ia tidak egois, maka ia harus membereskan dampak dosanya. Barulah ia boleh menata kembali kehidupan yang dibangun di atas kehidupan yang baru.
Menurut saya sama sekali ia tidak boleh menceraikan suaminya. Bahkan andai kata suaminya menceraikan dirinya pun, maka bagi wanita tersebut berlaku pembacaan ayat 11a. Jemaat dikasih Tuhan, masalah kehidupan di dalam rumah tangga Kristen tidak mudah dimengerti. Butuh hikmat dan ketekunan yang lebih untuk memahami ayat ini. Tetapi saya harap kita semua bisa mengerti dan tidak menafsirkan ayat-ayat demi kepentingan kita sendiri. Alangkah lebih baik jika kita tidak bermain-main dalam hal pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang terbaik sejak awal. Jangan sekali-kali tergoda mencari pasangan hidup yang tidak seiman, karena hal itu hanya akan merugikan kita. Belajarlah dari wanita dalam cerita saya di atas. Jangan sampai itu terjadi pada Bapak Ibu dan saya. Lebih baik menabur kehati-hatian dan kekudusan di awal masa kita mencari pasangan hidup, sehingga kita pun akan menuai hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Tidak mungkin satu kapal dinakodai oleh 2 orang kapten. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk jawaban jemaat mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh dan kata-kata selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, di kesempatan ini Tuhan, kami boleh hadir untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersatu, untuk mengarungi kehidupan ini Tuhan, di dalam biduk rumah tangga Kristen Tuhan, seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan. Bapa dalam surga, di kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-Mu, terkhusus Gereja GPB Bethel Tanjung Pinang Tuhan, dari pendeta Ronald Rambala sampai kepada jemaat sekalipun Tuhan. Bapa berkati setiap kami Tuhan, berkati pendeta Ronald Rambala yang berada di Bogor Tuhan. Tuhan mau selalu pulihkan kondisinya, berkati rumah tangganya, berkati beliau Tuhan. Bapa dalam surga, tuntun keluar masuk pendeta Ronald Rambala dengan keluarganya ke dalam tangan pengasihan. Kami juga mau berdoa buat para unsur majelis jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk selalu melayani di dalam jemaat ini Tuhan.
baik unsur penatua maupun diaken Tuhan, berkati kami dengan setiap rumah tangga kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat ke-6 unsur pelkat, komisi, pengurus, yayasan maupun panitia. Tuhan mau selalu membimbing menuntun kami, Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mau selalu menjamah, memberkati setiap obat dan makanan para medis yang selalu membantu untuk kesembuhan jemaat-jemaat kami ini, Tuhan. Kami serahkan sekutunya jemaat GPB Betel ke dalam tangan pengasihan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Dari pemerintahan tertinggi sampai ke terendah sekalipun, Tuhan mau pimpin kehidupan bangsa dan negara ini, Tuhan, yang dimana dilanda oleh penyakit yang berbahaya ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya penyakit ini boleh dihilang dalam nama Tuhan Yesus, agar kami kembali bisa, bangsa Indonesia bisa kembali melakukan aktivitas hidup seperti sedia kala. Bapa dalam surga, kami juga akan menyerahkan para medis yang berada di garda-garda terdepan, Tuhan. Bapa, berkati mereka, berkatilah semua rumah tangga mereka, Tuhan, agar mereka bisa melawan penyakit corona ini, Tuhan, agar penyakit ini boleh hilang dan mereka boleh bersatu lagi dengan keluarganya di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Bapa dalam surga, di sore hari ini juga, Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap kami yang terlibat di dalamnya, baik organis, song leader, kameramen, liturgos. Tuhan, berkati kami, Tuhan, dalam setiap rumah tangga kami, maupun di mana saja kami berada. Tuhan, berkati kami di tempat pekerjaan kami, di usaha-usaha kami. Tuhan, mau berkati kami. Ya Tuhan, masih banyak lagi kami memohon dan meminta daripada-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dapat mengetahui semua doa-doa yang kami naikkan, baik secara pribadi, lepas pribadi, rumah tangga maupun lepas rumah tangga. Tuhan, berkati kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, yang kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara perbuatan maupun tutur kata kami. Doa kami ini belum sempurna, untuk itu Tuhan mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kami di saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasihannya. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kidung Jemaat 365B, bait pertama dari 4 merupakan nyanyian persembahan kita. Ku
mari kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa sumber berkat dalam kehidupan kami. Kini Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda sukacita kami atas berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Terima persembahan syukur kami ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, pulanglah dalam nama sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, marilah berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, dan kata-kata selanjutnya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.